nih kesibukan saat ini? Aku kesibukannya yang pastinya mau persiapan kuliah juga. Terus kemarin baru kelar stripping, terus mau jalan series lagi. Ya mudah-mudahan lancar ke depannya. Dan mau udah banyak planning sih, mau bikin buku juga dan mau bikin web series yang dimana di situ aku belajar jadi produsernya juga di situ. Gitu. Mau bikin buku tentang apa nih? Kalau ditanya bikin buku tentang apa, sebenarnya nggak terlalu jauh dari diri aku, jadi aku lebih kepada apa yang menceritakan apa yang aku rasakan, keresahan aku sebagai anak muda, sebagai milenial yang aku akan tuangkan di buku. Karena kan aku termasuk orang yang suka curcol di sosial media, karena di Instagram, di Twitter, dan ada kesempatan dari salah satu penerbit buku untuk menerbitkan tulisan-tulisan aku ke dalam sebuah tulisan gitu. Jadinya kenapa enggak dicoba hal baru gitu. Mungkin lebih menceritakan tentang diri sendiri aja itu ya? Ya biasanya gitu, keresahan milenial ketika jatuh cinta, ketika lagi di rumah, ketika menjalankan atau mengalami suatu dilema dalam hubungan pertemanan gitu, banyak sih. Kan mulai normal lagi nih. Jadwal apanya untuk syuting ini emang udah mulai kembali lagi ya? Lumayan cukup berubah sih sekarang, karena kan udah new normal. Jadi aku sudah menjalankan kegiatan syuting juga, tapi dengan memakai protokol kesehatan yang ada, kayak misalnya selalu pakai masker, aku selalu bawa masker, terus face shield juga aku pakai, terus cuci tangan setiap 5 menit sekali. Karena walaupun kita bisa dibilang sudah mulai apa ya, membaik keadaan, tapi ya tetap aja harus waspada gitu. Membatasi apa nggak sih jadwal syuting? Membatasi jadwal syuting pasti nggak terlalu padat banget kayak dulu, karena kan mungkin aku masih waspada banget sama virus COVID-19 ini. Jadi ya tetap ngambil, tapi ya ada batasannya juga gitu. Kan ternyata tadi mau lagi persiapan masuk kuliah. Karena mau kuliah di jurusan apa nih? Kuliah di jurusan komunikasi, dan karena perkuliahan juga masih apa ya, dalam sistem online juga, jadi ya pastinya itu jadi pengalaman baru buat aku gitu sebagai mahasiswa yang belajar di tengah masa pandemik seperti ini gitu. Kuliah di Indonesia atau di luar? Kuliahnya di Indonesia gitu, karena aku masih mau barengin sama kerjaan aku yang ada di Indonesia juga sih gitu. Memilih untuk masuk komunikasi ini Kenapa gitu? Ya. Kenapa aku milih komunikasi? Ya karena memang apa ya, minat dan bakat aku ke sana, dan juga nggak terlalu jauh juga pembelajarannya sama apa yang aku pelajari di dalam dunia entertainment ini. Jadi ketika aku masuk ke dalam perkuliahan, ya memang aku sudah menyukai bidang itu gitu, bidang komunikasi. Jadi ya tinggal ya belajar lebih dalam lagi sih paling gitu. Cuman kalau masalah minat, ya aku udah minat ke arah sana dari dulu, karena kan udah selalu banyak bersosialisasi, berkomunikasi sama orang banyak gitu di pekerjaan aku yang sekarang. Ini kan banyak berita nih. Apa tuh? Tentang kisah sama Kak Didi. Waduh. Dan cerita kan hubungan sebenarnya kena apa tuh? Aduh, kalau ditanya sama Om Didi, sebenarnya hubungan aku ya sebatas partner, temen kerja, om ponakan gitu. Karena kan memang kita deket karena nyambung sekali gitu, walaupun usia kita terpaut sangat-sangat jauh. Tapi kalau dari segi obrolan, omongan bisa dibalance gitu. Aku bisa mengikuti apa ya, mengikuti omongannya atau pergaulannya Om Didi. Maksudnya di umurnya dia, aku masih bisa ngikutin, dia juga masih bisa ngikutin omongan-omongan, obrolan-obrolan milenial gitu. Jadi ya udah nyambung aja. Bahkan ya bukan cuma sama Om Didi aja, sama om-om yang lainnya, karena kan aku deket sama orang yang lebih tua gitu. Karena emang kebetulan aku suka selera musik dan selera fashion 90s gitu. Jadi ketika aku ngobrol sama orang lebih tua, memang nyaman dan nyambung gitu. Udah berapa lama sih kenal sama Om Didi? Udah berapa lama kenal sama Om Didi? Udah baru setahun gitu, baru setahun. Waktu itu aku ada project sama bandnya Om Didi, Elemen Reunion, bikin single bareng. Jadi deket sampai sekarang, dan sama personel lainnya juga deket gitu. Ada rencana untuk proyek besar bareng lagi?
banyak gitu planning ke depannya, masih apa ya, alhamdulillah. Karena kan aku maksudnya suka ngobrol, maksudnya nggak abis satu project terus aku hilang gitu aja, nggak. Karena setiap orang yang satu project sama aku pasti bakalan jaga banget komunikasi dan silaturahminya. Jadi masih sangat intens juga sama Om Didi. Untuk kerjaan ya bakalan ada planning yang kita udah pikirin, udah jauh-jauh sih, jauh-jauh hari. Nanti gosip-gosip berita tentang adanya perasaan. Waduh, enggak banget, enggak. Aku sangat-sangat kesel kalau ditanya kayak gitu, karena kalau dilihat dari apa ya, normal aja ya, kayaknya kita udah kayak kakak adik, om ponakan ya, nggak mungkin lah maksudnya kayak gitu ya kita nggak pernah tahu sih. Cuman ya aku nyaman sama Om Didi sebagai ya om ponakan, kakak adik ya, dia pasti begitu juga gitu. Dan aku bahkan kalau misalnya ditanya gimana dukung Om Didi sama aku, dukung banget selama Om Didi bahagia dan selama Om Didi baik. Karena kan aku sangat-sangat apa ya, belum anggap dia sebagai om aku sendiri gitu. Sosok Om Didi sendiri di mata Tisa tiap orang Baik banget sih orangnya, baik banget, sangat-sangat ya udah kayak bapak lah gitu. Mengayomi banget aku sebagai anak bisa dibilang gitu. Terus kadang suka curhat juga soal masalah percintaan aku, juga aku curhat ke Om Didi. Terus masalah kerjaan, tapi ya gitu sih, paling ngobrolin soal musik enak banget sama Om Didi, nyambung. Dan apapun itu dia ada kakak yang baik sih buat aku gitu. mau mencoba karir di dunia musik juga Tisa? Kalau aku memang dari kemarin kan aku udah sempet cover juga gitu. Tapi kalau buat single baru kemarin sama Elemen. Kalau yang aku sendiri memang insya Allah di tahun ini mau rilis juga ya, minta doanya aja semoga dilancarin gitu, gak ada kendala. Walaupun di tengah masa-masa sulit seperti ini, di masa pandemi kan jadi ada keterbatasan sih. Emang hobi nyanyi emang dari dulu Tisa? Hobi nyanyi, ya aku senang banget sih nyanyi gitu. Oke, Tisa, terima kasih banyak.